Cerita akan Bang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Melahirkan dari Punggung, di mana cerita ini ditulis oleh Meira Syakila. Dan tak usah lama-lama, ini dia kelanjutan ceritanya. Masih dalam sudut pandang Danu, peluh dan keringat membasahi wajahku. Tanganku bergetar merasakan sesuatu yang tak bisa kuartikan. Aku menyapu kegelapan, menatap awan yang mulai mereka mengeluarkan bulan dari genggamannya. Cahaya rembulan sedikit demi sedikit mulai terlihat terang. Cahaya remang pun mulai dapat kurasakan. Kulihat beberapa pohon dan rumput serta semak-semak yang begitu tebal. Di mana aku? Pikiranku terus bertanya melihat pohon-pohon rindang di depan mata. Namun pandanganku kembali tertuju pada sosok yang kulihat, meski remang karena minim pencahayaan. Namun dapat kulihat dengan jelas bahwa dia ini adalah sosok pria yang sedang dalam keadaan terkulai. Aku terenyak dan memundurkan tubuh menjauhinya. Hatiku merasa keanehan. Yang terjadi ini bagaikan sebuah mimpi. Kupukul wajahku, namun aku tidak merasakan apapun. Berarti benar aku ini tengah bermimpi. Tapi tadi aku sedang duduk di teras dan mendengar suara perempuan. Aku bahkan tidak tertidur. Bahkan dengan jelas tadi aku ini dalam keadaan tersadar. "Nah Danu," ucap seseorang yang kemudian menepuk punggungku. Aku pun kemudian mengerjap. Kulihat ternyata itu adalah bapak mertuaku yang tengah berdiri menatapku. Lalu berkata, "Kenapa tidur di sini? Ini sudah larut, Nak." Aku pun mengedarkan pandangan. Rupanya aku tertidur setelah melihat keindahan langit di atas sana. Namun aku tak mengerti dengan apa yang kulihat barusan. "Maaf Pak, kayaknya Danu kelelahan." "Ya sudah, apa kamu tidak pulang ke rumah Murni?" Aku melengos, enggan membalas masalah Murni saat ini. "Nak." "Enggak Pak, saya tidur di sini. Saya tidak bisa terus memaksakan, karena jika terus saya paksakan, hanya menambah rasa bersalah dalam diri saya." "Ya sudah, Bapak juga tidak akan memaksamu, Nak. Tapi besok kamu harus temui Murni. Jika tidak, dia akan marah dan malah akan membuat masalah." "Baik Pak." Aku pun kemudian masuk diiringi dengan bapak. Aku tidak mungkin mengatakan padanya jika semalam aku kembali melakukannya tanpa sadar, yakni melakukan hubungan dengan si Murni. Tentu itu bukan kehendakku sendiri, namun ada yang aneh dengan semua ini. "Nak," aku berbalik menatap bapak yang seakan hendak bertanya sesuatu. "Jangan terlalu banyak pikiran. Bapak tahu ini berat, tapi kamu harus terus berusaha tegar. Demi Rania, Nak," lirihnya, dan kemudian berlalu sambil menepuk pundakku. Aku pun menggeleng memasuki kamar dan segera melanjutkan tidurku yang sempat tertunda. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. "Apa yang sedang terjadi, Pak? Kenapa semuanya ramai-ramai menuju ke arah lembah?" tanya mertua Danu kepada seorang warga yang lewat di depan rumahnya. "Ada yang meninggal, Pak, tepat di sisi lembah hutan Uni," samar suara riuh terdengar sampai ke dalam kamar. Aku yang tertidur pulas pun merasa terganggu. Hingga akhirnya mataku terbuka dan melihat suasana di luar sudah terang. Ternyata sudah siang. Gumamku lalu menyibak kurtin kamar dan terlihat warga juga tetangga rumah tengah ramai di depan sana. Membuatku merasa penasaran. Memang ada apakah pagi sekali sudah ramai-ramai dan berkumpul di depan? "Ada apa ini? Kok pagi-pagi sudah ramai banget?" tanyaku menyapa para tetangga di depan sana. "Itu Pak, ada mayat di sisi lembah," ujar seorang warga itu. "Mayat? Mayat siapa Pak?" "Itu mayatnya Pak Aris." "Hah? Pak Aris?" "Iya, warga desa Uni, seberang sana dekat hutan Uni." "Iya benar, dia matinya sangat mengenaskan, perutnya sobek sampai punggung," sahut Pak Rodi. "Iya, kenapa ya? Kok desa ini mulai ngeri lagi? Kematian yang ditemukan selalu dalam keadaan mengenaskan dan selalu di hutan Uni." Hutan. Aku mencoba mengingat sesuatu. Seakan ada sesuatu di benakku. Yang kemudian aku pun kembali teringat. Semalam aku bermimpi berada di tengah hutan. Apa jangan-jangan itu bukanlah mimpi, tapi suatu petunjuk?
Pikiranku bertanya dan seakan berbicara sendiri. Semalam aku mendengar suara seseorang meminta pertolongan. Pak, apakah kita bisa melihatnya? Bisa Pak, tapi nanti dulu. Harus menunggu Pak Nawi, saya nggak sanggup. Aku merasakan sesuatu. Di setiap kematian yang dirasa tidak wajar, aku melirik Bapak. Dia terlihat sendu. Netranya menatapku penuh gelisah. Aku bisa merasakan hal itu. Hingga setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Pak Nawi pun datang. Dan bersama para ambulan dan juga beberapa warga lainnya. Bahkan ada juga warga desa sebelah yang juga ikut serta. Terlihat juga sosok perempuan yang dipeluk oleh seorang pria. Yang kupikir itu adalah keluarga yang merasa kehilangan Pak Aris. Pak, mari kita ke hutan. Ini keluarga Pak Arisman sudah datang. Hendak melihat jasadnya. Aku mematung mendengar nama yang disebutkan Pak Nawi. Harisman, nama yang semalam disebut oleh sosok perempuan yang bersuara berat. Aku pun semakin dibuat pening. Mimpi semalam dan kejadian pagi ini membuatku tak mampu berkata-kata. Dan tiba-tiba saja kami tersentak mendengar suara guntur yang begitu kencang. Angin berembus membuat dedaunan berterbangan membuat pandangan kami terhalang. Loh, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba angin dan guntur datang? Ujar Pak Komar sambil berpegangan pada Bapak. Cuaca pagi yang tadinya cerah kini telah berubah menjadi muram. Kami semua syok dengan keadaan yang tiba-tiba berubah. Rintik hujan pun mulai turun membasahi tanah dan daun-daun. Di sana terlihat juga mertua keduaku yang sedang kepanikan dengan Murni yang terus berpegangan padanya. Murni pun dengan cepat kemudian meraih tanganku dan langsung memelukku. Angin dan guntur pun semakin kencang membuat kami kelimpungan. Sepertinya desa ini sedang mengalami guncangan, ujar Pak Nawi. Iya benar, itu benar sekali. Kematian Pak Arisman sepertinya bukan hal biasa. Kami sudah katakan, kemuning itu mati tidak wajar dan sering menampakkan diri. Wajahnya yang menyeramkan juga punggungnya yang bolong membuat kami sering ketakutan, ujar Pak Udin dengan panjang lebar. Hatiku semakin terluka mendapati kenyataan jika kematian kemuning memang disengaja. Bahkan kematian kedua pria yang baru saja terjadi membuat warga semakin percaya jika desa Pati dilanda oleh dendam kemuning istriku. Angin pun sudah berhenti, hanya kilatan guntur dan petir yang masih saling bersahutan. Serentak kami pun mengucapkan hamdalah kala angin dan guntur sudah berhenti. Pak Danu, apa Bapak sudah menyelidiki semuanya? Kami rasa kematian kemuning bukan hal wajar. Mohon maaf, sepertinya ada yang sengaja melakukan itu. Kemudian di antara mereka yang tak jauh dari situ, terdengar suara terbatuk-batuk. Ternyata itu adalah Pak Yatno yang tiba-tiba batuk setelah mendengar ucapan dari Pak Nawi. Ada guratan di wajahnya yang tak bisa kupahami. Bu Sumi dan Murni pun kemudian berusaha membantunya dengan meminta air pada ibu yang tengah menggendong Rania. Mas, kenapa kamu gak pulang semalam? Celetuk Murni. Bisa-bisanya dalam keadaan seperti ini, dia malah membahas kepulanganku. Aku tidur di rumah ibu menemani Rania. Pak, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Takut hujannya semakin deras. Sambungku menatap Pak Nawi dan juga yang lainnya. Semoga mereka mengerti dan tidak bertanya tentang hal apapun tentang pernikahanku dengan Murni. Ya sudah, mari kita ke sana. Pak Nawi menarik tanganku dan membawaku serta. Aku menggeleng pergi tanpa bicara pada Murni. Kulihat Pak Yatno pun ikut serta. Aku menatapnya penuh tanya, melihat netranya dalam-dalam. Apa jangan-jangan? Tidak. Bagaimanapun mereka keluarganya. Mana mungkin Pak Yatno tega berulah seperti itu? Aku bermonolog dalam pikiranku sendiri, namun mencoba menepis pikiran buruk yang hampir saja merangsang. Astagfirullah. Semua orang terkejut kala kaki baru saja menginjak di sisi lembah. Seonggok mayat dalam keadaan mengenaskan telah terbujur kaku. Darah yang begitu merah dan pekat membuat kami menutup hidung. Bau anyir darah begitu menusuk. Terlihat juga sebuah luka besar yang ada di tubuhnya membuat kami membulatkan mata menatapnya. Ya Allah, sudah pasti ini bukan kematian biasa, ujar Pak Nawi. Kulihat raut wajahnya begitu cemas. Bukankah Bapak sering bekerja dengan Pak Aris? Apakah Bapak tahu sesuatu? Tanya salah seseorang Bapak pada mertuaku. Pak Yatno yang merasa dirinya dipanggil pun hanya diam seakan ada sesuatu yang tengah dia pikirkan. Pak, ditanya kok malah diam? Kulihat Bapak memang sedikit murung.
Tidak biasanya seorang Yatno yang selalu angkuh terlihat muram. "Pak," Pak Komar kembali memanggilnya. Bapak terkejut dengan gelagatnya yang aneh. "Saya nanya, Pak Arisman kan teman Bapak satu kerjaan. Apakah Bapak tahu sesuatu?" Enggak. Saya nggak tahu apa-apa. Iya, saya nggak tahu apa-apa." "Bapak kenapa? Kok terlihat kuku begitu?" Saya mau balik dulu. Saya nggak kuat melihatnya." Bapak berlalu meninggalkan kami. Sejuta pertanyaan mengisi pikiranku. Bahkan mungkin kami semua dibuat gelisah oleh sikap mertua keduaku. "Ada apa dengan Pak Yatno? Aneh sekali sikapnya," seru Pak Diman. "Sudah, biarkan saja. Mungkin dia syok mendengar kabar ini. Apalagi kematian Pak Aris sangat tragis." Pak Nawi menengahi. Mungkin memang benar dia sedang syok ketika melihat kematian sahabatnya. Sehingga dia pun terlihat gugup. Mungkin pikiranku saja yang sudah terlalu jauh, sehingga sempat berpikiran buruk seperti itu. "Ya sudah, ayo bantu angkat, kasihan keluarganya sudah menunggu," seru Pak Nawi. Aku hanya melihat dari dekat, ada memar di wajahnya. Aku terkejut ketika mengetahui lehernya itu patah. Kuusap tengkuk yang terasa ngilu melihat penampakan yang begitu mengerikan. Angin pun kemudian berembus menerpa wajahku. Bau busuk dan anjir menyeruak. Kupandang mereka yang tengah membantu membawa mayat, namun tiba-tiba mereka menjatuhkan mayat Pak Aris dan membekap mulutnya. "Pak, apa ini? Kok baunya pekat sekali?" tanya Pak Kosim. "Iya, seperti bau busuk bangkai." Semua orang mengedarkan pandangan, termasuk aku. Namun lagi dan lagi, pandanganku menangkap sesuatu di balik pohon besar. "Kemuning," batinku kala itu. Aku melihat sosok Kemuning tengah menatap kami semua. Wajahnya sendu dan sayu. Jelas sekali wajahnya begitu pucat. Tidak ada kehidupan di sana. Namun kulihat kemarahan di sorot matanya. Mata sosok Kemuning kemudian memandang seonggok mayat yang terjatuh di tanah. "Hanya sisa 2 orang yang masih hidup dengan tenang. Satu persatu dari mereka akan mati dan akan lebih pedih dari apa yang aku alami." Suara itu terdengar samar. Berat di telingaku, kupandangi Kemuning dengan wajah sendu. Netranya menjatuhkan titik bulir-bulir bening. Aku dapat melihatnya dari jarak yang tidak terlalu jauh. Dan setelah beberapa saat, aku pun tersentak, kemudian tersadar karena suara bariton dari Pak Nawi. Aku terlalu larut menatap istriku, hingga tak sadar jika semua orang sudah beranjak meninggalkan hutan sembari membawa jasad dari Pak Arisman. Dan ketika kulirik kembali sosok Kemuning, dia sudah tidak ada di tempatnya. Hanya aroma bunga melati yang tercium di indera penciumanku. Yang ku tahu hanyalah sebuah arti jika sosok Kemuning memang ada di sekelilingku. "Ning, tunjukkan siapa yang tega menyakitimu." Liriku lalu melanjutkan langkah mengejar para warga yang sudah berjalan mendahuluiku. Tanpa diduga, ternyata netraku sudah membendung anak sungai. Sesak di dada, kian mendera. Mengingat jika kematian istriku disebabkan oleh seseorang, bahkan dengan tega dia membunuh istriku dengan cara yang tidak wajar. Mungkin bisa dikatakan jikalau dia itu menggunakan ilmu hitam yang digunakan untuk menyantet istriku. Pikiranku tertuju dengan prasangka buruk. Aku akan menanyakan ini dan akan segera mengungkapnya. Singkat waktu, sesampainya di rumah, aku tak pulang ke rumah ibu, melainkan ke rumah Murni. Kulihat Murni tengah berdiri menungguku. Meski aku benci dengannya, namun aku harus bisa menerima kenyataan jika sekarang dia sudah menjadi istriku. "Mas, udah pulang?" sapanya sambil mengambil tanganku dan dicium olehnya. "Bagaimana? Apa ada petunjuk soal kematian Pak Aris?" "Tidak ada, sama seperti kematian Pak Fian. Dia mati karena dendam seseorang." Aku mencoba menarik perhatiannya, ingin melihat reaksi yang Murni berikan. "Karena dendam seseorang? Siapa, Mas? Apa Pak Aris dan Pak Fian punya musuh?" Aku mengerutkan dahi. Apakah dia berpura-pura atau memang Murni tidak ada sangkut pautnya? Sudah, aku gak tahu. Aku ingin istirahat. Tanpa menjawab rentetan pertanyaannya, aku berlalu meninggalkan Murni. Hingga sesampainya di kamar, aku merebahkan tubuh di atas kasur milik Murni. Tak lama terdengar suara derap langkah mendekat dan terlihat Murni membawa nampan berisikan makanan. "Mas, makan dulu. Murni sengaja masak khusus buat kamu. Kalau tidak enak katakan saja.
Karena Murni soalnya lagi belajar masak, ucapnya sambil menaruh nampan di atas nakas. Kau campurkan apa di makanan itu? Tanyaku yang mendapat tatapan tajam dari si Murni. Maksudnya? Tidak usah berpura-pura. Aku sudah tahu. Kamu selalu memberikan aku obat di dalam minuman yang aku minum. Sekarang apa kamu juga memberikan obat itu untuk aku makan? Kulihat Murni terdiam. Dia mematung dengan wajah pucat dan gemetar. Jadi benar kan kalau kamu telah mencampurkan dengan sesuatu? Mas, maafin Murni mas. Aku gak sengaja melakukan itu. Aku gak bermaksud membuat kamu seperti ini. Lalu apa maksudmu menaruh obat di minumanku? Maafin Murni mas, tapi Murni hanya sekali itu aja. Dan makanan ini, minuman ini memang gak ada obatnya. Bohong, malam di mana aku tidur di sini pun kamu juga memberikanku obat kan? Sampai-sampai aku menyentuhmu tanpa sadar. Dan ya, apa kamu pula yang menyuruh orang buat menyantet istriku? Murni membulatkan matanya, kepalanya menggeleng berusaha menyangkal apa yang aku katakan. Mas, kamu menuduhku. Sejahat itu pikiranmu padaku mas. Iya, aku tahu aku salah karena pernah menjebakmu dengan memberikan obat di minuman. Tapi itu pun hanya sekali. Dan harus kamu tahu, aku tidak sejahat itu sampai harus menyantet Mbak Kemuning. Aku tahu aku benci dia karena aku mencintaimu, tapi aku tidak sekejam itu. Tubuh Murni melorot ke lantai, bahunya bergetar. Entah dia berbohong atau tidak, aku tidak tahu. Namun pengakuannya membuat aku semakin benci. Tapi melihatnya menangis karena ucapanku, aku sedikit tak tega. Hingga akhirnya aku pun mencoba menenangkannya. Aku memang jahat. Aku selalu memfitnah Mbak Kemuning. Tapi aku gak sejahat apa yang kamu tuduhkan mas. Aku masih punya hati, meski aku harus menunggu kamu sampai kapanpun. Maaf Mur, aku tidak bermaksud. Aku paham mas, aku ngerti. Aku tahu aku banyak salah, sehingga sulit untukmu dan semua orang percaya padaku. Entah aku harus percaya atau tidak, tapi melihat Muri yang seperti ini, rasanya dia tak mungkin berbohong. Ku sentuh pundaknya, mencoba sedikit menenangkan perasaannya yang sudah tersinggung oleh kata-kataku. Maafin aku. Kamu tidak perlu minta maaf. Aku yang salah karena sudah menaruh perasaan pada suami kakakku. Ucap Murni yang kemudian mengusap wajahnya dengan kasar. Ada gurat kekecewaan di sana. Hatiku merasa tak enak karena ucapanku dia merasa tersinggung. Dan sepertinya memang dia tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Kemuning. Meski dia bersikap keras dan menyebalkan, tapi dia tidak sejahat itu. Hanya saja ia selalu mengeluarkan kata-kata yang selalu dianggapnya benar, tanpa dia berpikir bahwa perkataannya itu bisa menyakiti orang lain. Namun melihatnya seperti tadi, aku rasa dia memang tidak tahu apa-apa. Kulihat nampan berisi sarapan dengan teh yang sudah Murni sediakan. Aku memang merasa lapar, jadi ku ambil dan segera ku makan. Ku sendok nasi ke atas sendok dan mencoba memasukkannya ke dalam mulut. Kukunya dengan pelan, mencoba merasakan masakan dari Murni yang dia kata sedang belajar demi memberi aku makanan dari masakannya. Lumayan, tidak terlalu buruk. Gumamku dengan mulut penuh dengan nasi, sampai akhirnya tidak tersisa. Dan kulanjutkan dengan teh yang kuminum hingga tandas. Kusimpan piring dan gelas di atas nakas, selalu berucap, Alhamdulillah. Namun pandanganku kemudian bertemu dengan sosok yang tengah berdiri di ambang pintu. Bapak, aku sudah mendengar semua pembicaraanmu dengan Murni. Jangan sesekali kamu menuduh keluargaku, karena pada kenyataannya mereka lah yang menggunakan santet. Ucap Yatno tegas dengan penuh penekanan. Pak, cukup. Mas Danu tidak bermaksud menyinggung. Ini semua salah kita. Kita yang selama ini selalu memfitnah Mbak Kemuning. Seru Murni memotong langkah Pak Yatno yang hendak meraih Danu dengan kemarahan. Danu hanya termangu menatap perilaku Yatno yang seakan merasa dituduh. Bahkan melihat urat di kepalanya yang merentang dengan wajah yang memerah, membuat Danu sedikit gelisah. Maaf Pak, jika Bapak tidak merasa tersinggung, kenapa harus marah? Saya hanya bertanya pada istri saya. Murni menganga mendengar ucapan dari Danu. Hatinya berdesir seakan aliran darah begitu cepat menjalari setiap sendi-sendinya. Itu sama saja kamu menuduh kami. Sudah Pak, Mas, Danu hanya mencari tahu tentang kematian Mbak Kemuning. Tolong Bapak jangan seperti ini. Yatno menatap heran ke arah Murni. Dia yang selama ini selalu mendukungnya untuk menghancurkan Enda dan keluarganya.
Kini hari ini di depan matanya Murni jelas membela si Danu dan membenarkan kata-katanya. Kau membela suamimu, bukankah dia yang sudah menuduhmu dan juga keluargamu? Bukan begitu, Pak, jawab Murni. Yatno pun kesal kemudian memukul pintu dengan tinjunya. Dia pun marah karena Murni sudah jauh berbeda sejak menikah dengan Danu. Singkat cerita, waktu pun berlalu kian cepat. Bulan bahkan tengah terang benderang menyinari kegelapan malam di desa Pati. Tidak, saya tidak membunuhmu, jerit Yatno dengan mata terbajang. Sumi yang merasa terganggu mencoba menyadarkan si Yatno dan berusaha membangunkannya. Pak, Bapak kenapa? Sumi menggoyangkan tubuh Yatno yang masih terlelap, namun teriak-teriak dengan peluh bercucuran. Tidak, saya tidak membunuhmu, Ning. Pergi, jangan ganggu aku. Kemuning, liris Sumi mengulang nama Kemuning. Pak, bangun, Pak. Jangan bunuh saya tidak bersalah. Bapak, bangun. Astaga. Yatno pun mengerjap dengan keringat membasahi wajahnya. Sumi menatap penutanya. Entah mengapa dia merasa ada sesuatu yang terjadi dengan Yatno, membuat pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa maksud Bapak? Katakan semuanya, Pak. Maksud ibu apa? Kenapa Bapak berteriak memanggil nama Kemuning? Bapak tidak. Ambilkan Bapak minum, Bu. Bapak haus. Potong Yatno dengan cepat. Sumi pun kemudian menyodorkan gelas yang berada di atas nakas di sampingnya. Lalu menatap Yatno dengan hati yang was-was. Yatno mengusap wajahnya yang banjir oleh peluh keringat. Rasa takut masih menyelimutinya. Jelaskan, Pak. Bapak menyembunyikan sesuatu, kan? Enggak, Bu. Bapaknya mimpi. Mimpi? Kenapa mimpi sampai membuatmu ketakutan? Dan tiba-tiba saja, di sela-sela perbincangan mereka, Sumi dan Yatno menoleh. Angin berembus menggoyangkan gorden kamar mereka. Yatno merasakan detak jantungnya yang terpompa lebih cepat. Ada bayangan hitam melewati jendela kamarnya dan sekelebat bayangan sosok perempuan menatapnya dengan penuh kebencian. Ya ampun, lupa jika jendelanya belum dikunci, gumam si Sumi, lalu beranjak menutup jendela dan menguncinya. Beruntung tidak terbuka, anginnya sedikit kencang, mungkin sudah karena malam. Ya sudah, Bapak tidur lagi, Ibu mau istirahat juga. Yatno pun mengangguk tanpa mau mengeluarkan sepatah kata pun. Detak jantungnya masih begitu terdengar jelas, sampai bisa dirasakan detakan di telapak tangannya. Sementara di luar sana, Danu tengah berdiri dengan tangan mencekal gelas. Amarah dan rasa kebenciannya kini seakan memuncak. Danu mendengar teriakan Yatno kala keluar dari kamarnya. Karena Danu hendak mengisi botol minum, Murni lupa jika air di atas nakas sudah habis. Dan Danu merasa kasihan jika harus membangunkannya, sehingga dia pun pergi sendiri ke dapur. Namun setelah mengambil air dan hendak kembali memasuki kamarnya, Danu dikejutkan dengan teriakan dari Yatno. Dia mendengarkannya hingga dia merasa sesuatu tengah memperhatikan dirinya. Danu seolah telah menimbulkan satu kebenaran jika Yatno adalah salah satu tersangkanya. Namun bagaimana dengan hubungannya dengan Murni? Apakah dia akan selamanya menjalani hubungan seperti ini? Danu pun menarik napas dan membuangnya dengan kasar, lalu melanjutkan kembali langkahnya menuju ke kamar. Terlihat Murni sudah terlelap membelakanginya. Danu melihat paras Murni yang cantik, sama seperti Kemuning, namun hanya berbeda sifat. Ning adalah yang lemah dan lembut, bahkan bertutur sapa kepada siapapun. Dia tidak pernah berkata kasar, sehingga banyak yang menyukai dirinya. Berbeda dengan Murni, dia yang selalu berkata menyakiti perasaan orang lain tanpa dia tahu orang itu akan sakit hati atau tidak. Dari pakaian yang mereka gunakan juga jauh berbeda. Kemuning selalu berpakaian rapi dan tidak pernah memakai pakaian terbuka. Berbeda jauh dengan si Murni, dia malah akan mengumbar tubuhnya dan merasa seakan dirinya seorang putri dengan pakaian yang dia kenakan. Danu terkisap, dia baru menyadari jika Murni banyak berubah setelah menikah dengannya. Pakaian dan sikapnya juga jauh berbeda. Entah hanya alasan untuk mendapatkan hati Danu, atau memang Murni telah merubah segalanya. Jika kamu tidak berada di belakang ayahmu dan tidak di dalam kejahatannya, mungkin aku bisa mempertimbangkan. Lirih Danu menatap Murni yang tengah membelakanginya. Danu memantapkan hati untuk bisa menerima pernikahannya dengan Murni. Itu pun jika Murni tulus dan tidak berada di dalam rencana yang dicurigai olehnya.
Semoga kamu tidak ada di dalam rencana mereka yang kucurigai, batin Danu. Danu pun kemudian memejamkan matanya, berharap Kemuning dapat merasakan perasaan risaunya. Dia berharap dapat bertemu dengan Kemuning di dalam mimpinya dan memberikan satu petunjuk untuk bisa segera dia temui siapa pelakunya. Dani terkisap, dia merasa kaget karena matanya kala terbuka tengah berada di dalam hutan. Namun pemandangannya sangat berbeda, sangat sejuk dan juga begitu indah. Pandangan Danu liar mengingat dirinya berada di mana. Seingatnya dia tengah berbaring di atas kasur dan berharap bermimpi bertemu Kemuning. Danu pun kemudian berteriak sambil memutarkan pandangan untuk mencari seseorang. Suaranya yang menggema seakan memantul dan kembali dia dengar sendiri. Danu hendak berteriak kembali, namun mulutnya berhenti kala melihat sosok tengah duduk di atas sebuah bangku. Danu pun menutup mulut, lalu menggerakkan kakinya hendak melangkah menghampiri sosok itu. Setelah sampai di belakangnya, Danu mencoba meraih pundaknya. Danu mengulurkan tangan, namun belum sempat tangannya menyentuh sosok itu. Sosok tersebut justru berbalik menatapnya. Kamu? Danu membuka mulutnya lebar-lebar. Dia memikul pipinya yang terasa perih. Tak lama dia memeluk sosok tersebut dan menangis di dalam pelukannya. Iya, Kemuning kini tepat berada di hadapannya. Kemuning tersenyum dan membalas pelukan Danu. "Dek, Mas rindu, Dek," ucap Danu yang terus menciumi wajah Kemuning. Kemuning nampak berseri. Dia sangat cantik dengan balutan kebaya syar'i yang indah. Rambutnya tergerai panjang dengan wajah cantiknya. "Mas, jika pilihanmu sudah benar, jagalah sebaik mungkin. Biarkan dia berada di sampingmu. Aku percaya dia bisa menjadi ibu yang baik untuk Rania," ucap Ning dengan menatap Danu. Di dalam balutan sebuah senyuman manis yang selama ini Danu rindukan, dia berkata, Maafkan kehilafan Mas Ning." Lirih Danu mencium tangan Kemuning. Kemuning hanya tersenyum dan membalas ciuman Danu di tangannya. Bibirnya mereka dengan sejuta cahaya di wajahnya. "Kamu tidak salah, Mas. Mereka yang salah. Mereka sudah memisahkan kita dan Rania. Datanglah pada sebuah gubuk di dalam hutan. Kamu akan mengetahui semuanya," ucap Kemuning menatap Danu dengan penuh kehangatan. Berbeda dengan kabar yang didapat dari warga yang mengatakan jika Kemuning selalu menghantui mereka dengan rasa takut. Jadi murni?" "Iya, jaga Rania bersama ibu barunya. Aku ikhlas dan tidak akan menyakiti orang yang tidak ada sangkut pautnya denganku. Dia memang bersalah, tapi aku memahami sikapnya. Dia akan berubah. Aku percaya itu. Tapi kamu harus tahu, mereka yang sudah menyakitiku tidak akan bebas dari malapetaka yang sudah kujanjikan." Danu mengerjap. Peluh dan keringat sebesar biji jagung membanjiri wajahnya. Danu memutarkan pandangan. Deru napasnya terdengar sangat kelelahan. Danu memanggil nama Kemuning dengan raut wajah dan netra yang berkaca. "Ning, maafkan Mas." Danu terisak sehingga sedikit mengeluarkan suara. Murni yang terlelap akhirnya terbangun, menatap Danu yang tengah menangis dengan wajah tertunduk. Murni pun penasaran dengan rasa kantuknya yang masih berat. Kesadarannya pun belum sepenuhnya. Dia berusaha meraih tangan Danu. "Mas, kamu kenapa?" tanya Murni mengelus pundak Danu. Danu pun bergeming, tidak sama sekali menggerakkan tubuhnya ataupun menoleh pada Murni. Bahkan suaranya seakan tertahan. "Mas, ada apa? Kenapa kamu menangis?" ujar Murni yang khawatir. "Aku bertemu dengan Kemuning," lirih Danu. Mata Murni melebar, rasa kantuknya seketika menghilang mendengar perkataan dari Danu. Mbak Kemuning, di mana Mas?" Murni memutarkan kepalanya, menyapu ruangan yang sedikit remang cahaya lampu. Danu mengusap kasar air matanya. Dia berbalik menatap Murni. "Di mimpi, aku bermimpi bertemu Kemuning." Danu menatap Murni, menatap dalam netra hitamnya, mencari sesuatu di sana. Namun sedalam apapun Danu mencari sebuah kebohongan, tidak Danu temukan di mata Murni. "Murni, aku ingin bertanya satu hal padamu. Jika memang dirimu tidak terlibat dalam hal yang berhubungan dengan kematian Kemuning, aku akan menerimamu, juga menerima pernikahan kita. Tapi," Danu sengaja menjeda ucapannya, membuat Murni menjadi cemas. Tapi apa Mas? Aku jelaskan sekali lagi padamu ya.
Aku memang salah telah menjebakmu. Mungkin itu kesalahan terbesarku. Namun pada malam itu, aku tidak memberikan kamu apapun. Aku memang menaruh minuman. Aku sengaja. Aku pikir kamu tidak akan meminumnya. Dan iya, soal Mbak Kemuning, aku pun ikut mempertanyakan. Aku selama ini yang selalu memberikan kata-kata yang tak baik, bahkan menuduhnya sebagai wanita yang tidak baik. Iya, aku akui, Mas. Tapi untuk satu hal, kematiannya aku gak tahu, ujar Murni dengan netra yang menganak. Sungguh, apakah yang kamu katakan itu benar? Iya, Mas, benar. Aku memang pernah mendapat penampakannya. Mungkin Mbak Kemuning marah karena aku sudah melakukan kesalahan dengan menjebak suaminya. Dia tidak menyakitiku. Aku hanya mencium bau busuk dan melihatnya berdiri dari jendela. Aku akui aku salah. Jika memang Mas belum bisa memaafkan kesalahanku, selama itu pula jangan pernah menyentuhku. Lakukanlah kewajiban itu jika memang Mas sudah mau menerimaku dengan sepenuh hati. Bibir Murni bergetar. Danu merasakan ketulusan dari ucapannya. Meski Danu merasa terasa cepat Murni berubah, namun setiap sikap jika memang mereka ingin berubah itu pasti. Danu pun kemudian menyentuh pipi Murni. Dia mengelusnya lalu berkata, belajarlah untuk lebih baik. Jika memang kamu mencintaiku, jadilah istri yang baik. Jangan pernah berbuat hal yang akan mencelakakan dirimu. Kemuning sudah merestui pernikahan ini. Dia memintamu untuk merawat Rania. Dan aku harus menjagamu jika kamu benar-benar ingin merubah sikap burukmu itu. Ucap Danu menatapnya dengan harap. Semoga pernikahannya kali ini bisa menjadi pernikahannya yang terakhir. Iya, Mas. Murni akan berusaha. Murni juga mau merawat Rania. Murni pun kemudian menggenggam tangan Danu. Begitupun sebaliknya. Danu mengelus kepalanya dengan lembut. Namun untuk saat ini, Danu juga harus melihat perubahan dari Murni dan tidak akan menyentuhnya sehingga hatinya masih berada dalam kegamangan. Dan tiba-tiba saja Danu dan Murni terkejut kala mendengar sebuah teriakan yang berasal dari kamar Sumi. Yatno tengah berteriak seolah tengah kesakitan. Bapak, ada apa dengan Bapak, Mas? Murni pun teriak cemas mendengar suara teriakan dari bapaknya. Keduanya pun langsung beranjak untuk menghampiri. Murni, Danu, teriak Sumi memanggil keduanya. Danu dan Murni terkejut melihat Sumi tengah menangis di dalam kamarnya. Dia tengah menatap jendela yang sudah terbuka. Ada apa, Bu? Tanya Murni. Sumi histeris menatap jalan yang sepi di luar sana karena suasana sudah berada di dalam tengah malam sehingga tidak ada satupun warga yang masih berkeliaran. Bapakmu, nak. Bapakmu lari ke sana. Dia histeris seperti orang ketakutan ketika melihat ibu, ujarnya dengan isak tangis yang sesenggukan. Danu dan Murni hanya saling tatap. Danu mengedikan bau seraya menggelengkan kepala, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara di luar sana, Yatno tengah lari dengan ketakutan yang semakin kentara. Dia berlari menyusuri jalan setapak menuju hutan kedalaman. Bah, tolong, Bah, teriak Yatno di dalam kegelapan yang tengah menuju gubuk Bagiro. Dengan napasnya yang ngos-ngosan, Yatno meraih gagang pintu rumah Bagiro. Ada apa kamu datang ke sini, Yatno? Geram Bagiro yang terkejut dengan kedatangan Yatno yang tiba-tiba. Bah, ada Kemuning mengejar saya, Mbah. Namun Bagiro justru menertawakan dirinya. Apakah hanya segitu keberanianmu, Yatno? Ucap Bagiro dengan matanya yang merah. Maksudnya? Jika berani berbuat, berarti kamu mampu menerima akibatnya. Yatno melongo mendengar perkataannya. Dia lupa dengan apa yang dikatakan Bagiro dulu. Jika Kemuning yang dibunuh dengan cara menyantetnya, tidak sedikit kemungkinan akan bangkitnya arwah dirinya untuk menuntut balas. Karena sosok Kemuning tidak akan menerima dan ikhlas bahwa nyawanya telah dicabut dengan begitu kejam. Memang, Yatno ini adalah pelaku di balik kematian Kemuning. Dia menggunakan jasa Bagiro untuk menyakiti Kemuning dengan cara merobek punggungnya dan dengan paksa pula mengeluarkan bayinya. Dan kemudian beralasan dengan dalih membuat semua warga tahu jika Kemuning adalah keturunan dari keluarga berilmu hitam. Sehingga Yatno dengan kejam membunuh keponakannya hanya demi sang putrinya yang begitu mencintai suami kakaknya. Tidak, Kemuning tidak akan mungkin membunuhku, lirih Yatno dengan tubuh gemetar. Apakah kau lupa jika setiap kematian yang dialami manusia
Jika bukan takdir dari Tuhan, maka mereka akan tersakiti, sehingga akan membuat rasa sakit dan dendam yang membara di hatinya. Bahkan mereka akan bersatu dengan iblis untuk membalas apa yang sudah kita lakukan terhadapnya. Tapi dia tidak tahu jika kita yang sudah membunuhnya, Mbah. Kamu salah, Yatno. Dia lebih cerdik dari apa yang kita duga. Dia bisa melakukan apapun untuk menipu setiap manusia. Yatno menggeleng lemah. Bukan seperti ini yang seharusnya terjadi. Seharusnya Kemuning sudah mati, tidak perlu menjadi sosok mengerikan yang akan menuntut balas perbuatannya. Yatno pun kemudian mengingat kembali kala Kemuning tengah tersenyum dengan wajahnya yang cantik, sehingga membuatnya iri karena Danu tidak menyukai murni putrinya. Sehingga Yatno mengambil keputusan untuk memisahkan Danu dengan caranya, meski harus menerima petaka yang tidak akan mudah dihindari olehnya. Yatno, dia akan mengejar kita, dan saya tidak bisa melindungimu lebih jauh. Energi yang dimiliki olehnya sangatlah negatif. Aku bisa merasakan kemarahan dan juga kebencian yang begitu besar dari dirinya. Lirih Mbak Giro dengan mengesap tembakau di tangannya. Tidak, Mbak harus menolong saya. Mbak yang telah membunuhnya, bukan saya. Jadi Mbak harus membantu saya lepas dari kejaran makhluk itu. Yatno, aku tidak akan melakukan hal bodoh jika tanpa kau minta. Kamulah yang seharusnya menanggung ini sendirian. Tapi, karena keegoisan yang kamu miliki, aku harus ikut menanggung semua ini. Jaga bicaramu di sini, atau akulah yang akan membunuhmu. Yatno terhenyak mendengar suara herdikan dari Mbak Giro. Tubuh yang semula tenang kini terlihat kaku dengan sorot mata yang tajam dengan wajah datar. Mbak Giro seakan terpancing amarahnya karena mendengar perkataan dari Yatno yang seolah-olah menyalahkannya. Padahal semua itu adalah atas ulahnya sendiri. Dia yang menyebabkan arwah Kemuning marah karena dirinya yang telah menjebak Danu dan membuat kesalahan terhadapnya. Tiba-tiba saja angin berembus dengan kencang sehingga menerpa wajah keduanya. Yatno merasakan tengkuknya yang meremang, bahkan suasana seakan mencekam. Mbah, ada apa ini? Pergilah kamu, Yatno. Akui kesalahanmu pada semua orang sebelum semuanya menjadi terlambat. Tubuh Yatno menegang mendengar apa yang dikatakan oleh Mbak Giro. Dia menggelengkan kepala menolak apa yang dikatakan oleh Mbak Giro. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Yatno bersikeras untuk tetap menyembunyikan diri. Dia tidak mau mengakui jika dirinya telah membunuh Kemuning. Yatno menatap Mbak Giro dengan tangan mengepal dan rahang yang mengeras. Gigi-giginya saling bergelutuk seakan Yatno ingin mengeluarkan amarahnya saat itu juga. Aku tidak akan mengakuinya, Mbah. Itu sama saja dengan aku mempermalukan diriku sendiri di hadapan Ihsan dan juga Enda. Kaulah yang membunuhnya, kaulah yang menyantetnya, bukan aku. Sebuah pukulan pun mendarat di permukaan meja. Mbak Giro melayangkan tinjunya, namun tidak sedikit pula Yanto merasa takut. Dia seakan sengaja menantang Mbak Giro dan meremehkannya. Kurang ajar kau, Yatno. Apa yang kau miliki sehingga mampu melawanku? Geram Mbak Giro. Dengan jarak mereka yang sudah semakin dekat, Yatno lupa jika dirinya tengah berhadapan dengan seorang dukun yang sangat dikenal tinggi ilmunya. Maafkan saya, Mbah. Saya hanya takut dengan kematian. Saya masih ingin hidup. Maka akuilah semua kesalahanmu. Semoga saja keluarganya dan juga suaminya mau memaafkan dirimu. Aku tidak bisa membantumu lebih jauh dan mungkin aku pun akan mati di tangannya. Dan tiba-tiba terdengar suara tertawa dari kejauhan. Kalian tidak akan bisa lari dari kejaran mautku. Kalian akan menanggung setiap rasa sakit yang kalian berikan padaku. Angin berhembus bersamaan dengan suara Kemuning yang sangat ramai dan parau. Yatno tersentak, begitupun Mbak Giro. Rupanya Kemuning mendengarkan pembicaraan mereka. Tidak ada yang tahu jika Kemuning mengikuti langkah Yatno dan menyeringai di balik jendela yang hanya menampakkan kepalanya saja. Pergilah kau, duniamu sudah berbeda dan ini bukan alammu lagi. Seru Mbak Giro dengan bibir berkomat kamit membacakan sesuatu. Kamu takut, Giro? Kamu takut karena kau sudah sadar jika ilmu yang kau miliki tidak sebanding denganku. Ujar sosok itu yang kemudian menertawakan si Giro. Keluarkan ilmu yang kau miliki, ilmu yang sudah mampu mengambil nyawaku dan juga memisahkanku dengan anakku. Tatapan tajam dengan wajah membusuk dapat dilihat dari balik jendela.
Semilir angin membawa aroma tak sedap yang membuat Yatno menutup hidung dengan kerah bajunya. Bau busuk dan amis disertai bau bunga melati sangat membuat indera penciuman Yatno menjadi pengap. Seakan suasana gubuk itu tidak mendapat udara segar dari celah sehingga membuat sesak dada karena menusuknya aroma bau busuk dan juga anyir yang ada. Bagaimana ini? Lirih Yatno yang ketakutan. Dia, ucapan Bagiro terhenti. Yatno terhenyak kala sebuah kepala menemplok di atas kaca jendela yang berada tepat di sampingnya. Sehingga membuat Yatno ketakutan dan berlari keluar menuju halaman depan yang sangat gelap tanpa sinar rembulan. Bahkan awan terlihat mendung dan akan segera menurunkan air hujan ke muka bumi. Yatno masih terus lari di tengah hutan yang rimbun. Bahkan rintik hujan sudah mulai turun membasahi dedaunan dan juga alam di situ. Paman, jangan lari. Ayo ikutlah denganku, Paman. Yatno dengan susah payah menelan saliva, tenggorokannya seakan tercekat mendengar suara seseorang di belakangnya. Napas Yatno memburu, detak jantungnya seakan lebih kuat dan hampir didengar oleh orang lain. Peluh sebesar biji jagung sudah membanjiri wajahnya. Dengan susah payah, Yatno menelan air ludahnya. Dia tidak ingin membalikkan tubuhnya dan masih terus berlari. Dia hanya ingin segera sampai di rumahnya dan berlindung pada semua orang. Yatno membungkuk dengan napas tersengal. Kini dirinya sudah berada di halaman rumah. Namun mata Yatno berputar kala dirinya sadar itu bukan rumahnya. Sementara itu di tempat lain, yakni di rumah, Sumi tengah menangis. Dia tidak bisa tidur karena belum mendapat kabar dari sang suami. Danu dan Murni sudah kembali terlelap karena Sumi pun sudah mulai tenang meski masih tidak mampu terpejam. Pukul 5 pagi, Murni pun sudah bangun. Dia yang tidak biasa harus bisa membiasakan dirinya untuk bangun pagi karena Danu yang akan bekerja. Setelah selesai berbenah di dapur, Murni memasuki kamar Sumi untuk melihat keadaannya. Bu, Murni dah siapkan teh. Ayo keluar, ajak Murni yang duduk di sisi ranjang. Murni, apa Bapak sudah kembali? Belum, Bu. Murni belum mendengar Bapak datang sejak tadi. Sudah, Ibu tidak perlu khawatir. Bapak pasti baik-baik aja kok. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa Bapak seperti ketakutan dan terus menyebut nama Kemuning? Hah? Kemuning? Murni menutup mulutnya. Dia sangat terkejut mendengar kabar yang dikatakan oleh sang ibu. Mbak Kemuning? Maksud ibu, kenapa dengan Mbak Kemuning? Tanya Murni terbata. Iya, Bapak semalam meracau. Sumi pun kemudian menjelaskan apa yang terjadi pada Yatno semalam. Tanpa diduga, Danu sudah tahu dan juga mendengarnya, bahkan menjadikan Yatno sebagai pelaku utamanya. Murni merasakan seakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dengan segera Murni pun menepis pikiran buruknya itu. Dia tidak mau berpikir yang tidak-tidak kepada Yatno sang ayahnya sendiri. Murni tersentak mendengar deaman dari luar sana. Dengan cepat dia pun beranjak dan meminta Sumi untuk segera keluar kamar. Ayo Bu, Mas Danu sudah menunggu. Dengan lesu Sumi pun turun dari ranjang dan mengikuti langkah putrinya. Dilihatnya meja makan sudah tersaji teh hangat dan juga nasi goreng. Kamu ini yang masak? Tanya Sumi. Iya Bu, dicoba ya. Mas, cobain nasi goreng buatanku ya. Aku sengaja bikinin dan bangun pagi agar bisa buat sarapan buat kamu. Danu tak menjawab, namun tersungging senyuman di bibirnya, membuat Sumi bertanya-tanya, kenapa dengan Murni yang seakan bahagia dan begitu pun dengan Danu. Seolah Sumi tidak percaya jika Murni hanyalah berpura-pura dan hanya menutupi saja. Hari ini aku gak masuk kerja, ucap Danu yang membuat pergerakan tangan Murni seketika terhenti. Loh, memangnya kenapa Mas? Apa Mas tidak akan dicari oleh Pak Nawi? Aku harus di sini, harus tahu keadaan di rumah sampai Bapak benar-benar pulang. Sumi pun semakin tak percaya dengan sikap Danu yang terbilang biasa saja seperti pasangan pada umumnya. Tidak terlihat Danu yang seakan seperti biasanya, namun perasaan Sumi setidaknya lega melihat Danu yang sudah mulai membuka hatinya untuk putrinya. Sebenarnya ada apa dengan Bapak? Sontak saja, Murni dan Sumi pun terbatuk ketika mendengar penuturan dari Danu. Pasalnya Murni tahu dari cerita Sumi dan dia tak mau jika Danu menganggapnya salah paham. Bapak sejak semalam Bapak menyebut nama Kemuning Mas. Dia seolah tengah dikejar oleh sesuatu.
Lirihnya berusaha menahan bulir benih yang sudah menganak sungai. Danu hanya diam tanpa kembali menjawabnya. Justru dia menoleh pada Murni yang langsung dijawab dengan gelengan kepala. Apakah dia telah melakukan sesuatu? Sambung Danu yang langsung mendapat tatapan dari Sumi. Apa maksud kamu, Danu? Apakah Bapak melakukan sesuatu yang mungkin telah membuatnya merasa ketakutan? Apa kalian sungguh tidak tahu? Apa hanya berpura-pura untuk menutupinya dariku? Maksud kamu apa, Mas? Apa kamu masih berpikir jika aku yang menyakiti Mbak Kemuning dengan... Tunggu. Maksud kamu apa, Murni? Bu, apa Bapak dan Ibu menyantet Mbak Kemuning sehingga membuatnya meninggal dengan keadaan tragis? Murni, jaga bicaramu. Apa kamu pikir kami ini kejam sampai harus melakukan hal tercela seperti itu? Serga ibunya. Murni pun semakin bingung apakah sebenarnya yang terjadi. Siapa pelaku yang sudah melakukan hal tragis tersebut dan mengapa seakan keluarganya yang menjadi tersangka utama. Ditambah Yatno yang semalam histeris ketakutan dengan menyebut nama Kemuning. Pikiran Murni seakan kalut. Namun di sisi lain dia harus membuat Danu percaya jika dirinya tidak bersalah. Maafkan aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya saja aku berharap jika dugaan aku ini salah. Namun sejak kematian Pak Arisman, sikap Bapak seolah tengah menyembunyikan sesuatu. Itu semakin membuat aku bertanya-tanya, apakah mungkin hubungannya Pak Arisman dengan kematian Kemuning ada sangkutannya? Karena setiap yang meninggal di hutan, aku selalu melihat Kemuning di sana. Sumi seakan membenarkan apa yang dikatakan oleh Danu. Yatno memang sedikit berubah setelah kematian Arisman sahabatnya. Bahkan akhir-akhir ini, Yatno seakan ketakutan dengan mulut tiada henti mengucapkan kalimat yang sama, yakni menyebut kata Kemuning. Murni menatap Danu dengan perasaan yang risau. Dia tak mau jika usahanya itu sia-sia. Dia sudah memantapkan hatinya untuk berubah semuanya dan akan mematuhi setiap perkataan sang suami. Hingga Murni membuka mulut untuk mengalihkan pembicaraan suaminya. Mas, jadikan kita ke rumah Bibi. Kalau terlalu lama, nanti aku gak bisa menggendong Raninya. Celetuk Murni yang langsung membuat Sumi menatapnya tidak percaya. Nanti saja, setelah pekerjaan kamu beres, aku pun akan menghubungi Pak Nawi terlebih dahulu untuk absen hari ini. Murni hanya mengangguk dan langsung menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. Meski banyak pertanyaan di kepala Sumi, namun Sumi tak bertanya sedikit pun. Dia hanya bungkam dan memperhatikan keduanya. Sumi hanya memikirkan bagaimana keadaan Yatno saat ini. Dia khawatir dengan keadaannya. Di satu sisi, Yatno sudah terjebak di alam lain. Dia masih berkeliling mencari jalan untuk pulang di dalam kegelapan malam itu. Dirinya sama sekali tidak tahu jika dirinya sedang tersesat dan mungkin tak akan bisa keluar dari alam sana. Yatno pun kemudian mencoba berteriak memanggil anaknya dan juga istrinya. Dia pun berteriak meminta tolong. Suaranya menggema dan memantul dan tidak ada cahaya di sana untuk ia bisa melihat jalan. Tiba-tiba, Yatno terhenyak mendengar suara tawa yang nyaring dan memegahkan telinganya. Tubuhnya kembali bergetar hebat. Dia menatap sekeliling, berharap tidak ada siapapun di sana. Dan tiba-tiba pundak Yatno ditepuk seseorang. Pelus semakin membanjiri wajahnya yang sudah ketakutan. Dia berbalik dengan perlahan, namun kuku panjang dan runcing terlihat jelas di sana. Tangan dengan dagingnya yang sudah berwarna merah dan juga kulit yang sudah mengelupas membuat perut Yatno seakan diaduk-aduk. Aroma bau busuk dan amis menyeruak di indera penciumannya. Paman, apa salahku sehingga paman dengan kejam membunuhku? Suara berat dan parau terdengar ramai di telinga Yatno. Kemuning. Yatno berbalik menatap sosok wajah yang sangat menyeramkan. Yatno memekik kesakitan kala tangan kanannya terkena sabitan dari sosok di hadapannya. Darah pun mengucur dari lukanya yang sangat dalam. Sakit itu tidak seberapa, Paman, ketimbang perlakuan yang sudah Paman berikan. Ampun, maafkan Paman nih, maafkan Paman, Paman hilaf. Namun Kemuning hanya menertawakan dirinya. Maaf, tidak Paman. Tidak semudah itu. Paman sudah kejam merenggut kehidupanku. Paman paksaku untuk melahirkan di waktu yang tidak wajar. Bahkan dengan kejam, merobek dan menyayat tubuhku. Peki Kemuning dengan bola mata yang memerah. Darah yang kental dan juga berbau mengucur dari sela bibirnya yang sudah sobek itu. Sebuah bambu runcing kemudian terjatuh di atas sana tepat mengenai punggung si Yatno.
sebuah luka menganga membuat tubuh Yatno bergelinjang dan memekik kesakitan. Rasa sakit dan perih menjalar di tubuh Yatno dengan keadaan gelap dan hanya bisa menatap Kemuning dari bahan hitam dengan mata yang menyala. Yatno kemudian beringsut mencoba menjauhinya. Namun Yatno terpaku kala tangannya meraba sesuatu di bawah sana. Tubuh Yatno semakin menegang kala cairan lengket dengan aroma anyir begitu pekat di dekatnya. Paman, temani Kemuning, ning kedinginan dan kesakitan. Lirih sosok yang berada di genggamannya. Yatno meraba sesuatu yang berada di tangannya. Benda bulat lonjong yang dipenuhi bulu atau rambut itu seakan meringis kala tangan Yatno merabanya. Sontak Yatno pun berteriak ketakutan. Pergi, jangan ganggu Paman Ning. Tolong biarkan Paman pulang dan kembali pada Bibi juga murni. Namun sosok itu hanya menertawakan dirinya. Tidak Paman, Paman akan pulang setelah puas bermain denganku, ujar sosok itu yang kemudian menertawakan dirinya. Yatno beringsut kembali menjauhi Kemuning. Darah semakin deras mengucur dari lukanya, membuat Yatno kesulitan untuk bergerak dan berlari dari kejaran Kemuning. Bulir bening sudah luruh pada pipinya. Luka di tangan dan punggung sangat membuat Yatno kelelahan karena darah yang terus mengalir dari lukanya. Kemuning menarik sebuah tali. Dia berjalan menghampiri Yatno dengan senyum menyeringai. Wajahnya yang membusuk dengan darah yang terus mengalir membuat aroma busuk dan amis sangatlah begitu pekat. Yatno merasakan sesuatu menjerat lehernya. Dia meremas tali yang mulai menjerat dan membuat napasnya seakan tertahan. Lepaskan. Selamat tinggal Paman, neraka sudah menunggumu. Yatno pun mengerang. Jeratan tali yang semakin menguat tidak memberikan asupan udara yang dapat dihirup olehnya. Kemuning pun tersenyum, lalu mengeluarkan kembali tangannya dan menarik tubuh Yatno yang mengerang di atas tali. Dan tiba-tiba terdengar suara tulang patah membuat ngilu. Bahkan siapa saja yang bisa melihat pasti akan ketakutan. Kemuning kemudian menarik paksa tubuh Yatno sehingga terlepas dari kepalanya. Paman, jika rasa sakit bisa kubalas dengan sakit, maka nyawa pun harus kau bayar tunai dengan nyawa. Kemuning mencekal erat kaki Yatno yang baru saja ditariknya, lalu menatapnya sengit dan melemparnya jauh beberapa meter dari tempat dirinya berdiri dengan sebuah kepala yang tergantung. Tubuh Yatno pun terjatuh mengenai sebuah pohon tepat pada sebuah jalan persimpangan. Kemuning pun tersenyum dan melengkingkan suara tawa yang begitu sangat nyaring. Tak lama dia pun menghilang dengan sendirinya dan berubah menjadi sebuah kepulan asap hitam. Singkat cerita. Tolong, tolong. Pak Irman lari pontang-panting mencari bantuan dan memanggil para warga. Ada mayat, tolong. Pak Irman sampai jungkir balik terjatuh saking syok dan terkejutnya melihat sebuah tubuh tanpa kepala tergeletak di sebuah jalan persimpangan. Pak, berhenti. Ada apa kamu lari-lari? Di sana ada mayat, Pak. Di sana ada mayat tanpa kepala, sahut Pak Irman. Mayat? Mayat siapa? Tidak tahu. Lebih baik sekarang kita panggil warga dan juga Pak Nawi saja. Keduanya pun berlari hendak memberitahu Pak Nawi dan warga lainnya. Hingga mereka pun bertemu dengan Danu yang tengah berjalan bersama dengan Murni yang hendak ke rumah Enda. Ada apa ini, Pak? Tanya Danu. Ada mayat, Pak. Mayat? Mayat siapa, Pak? Tidak tahu, tidak ada kepalanya. Danu menatap Murni yang mengedikan bau tanda Murni tidak mengerti. Ya sudah, Pak, saya mau memberitahu warga dan juga Pak Nawi dulu. Danu hanya mengangguk dan dengan cepat melangkahkan kakinya untuk segera sampai di rumah Bu Enda. Singkat waktu, semua warga dan juga Pak Nawi sudah berkumpul melihat mayat tanpa kepala. Murni dan Danu yang datang terlambat segera menghampiri. Mereka melihat seonggok mayat dengan keadaan sangat tragis. Punggung dan tangannya terdapat sebuah luka sayat yang begitu menganga, bahkan tanpa kepala, membuat semua orang syok dan ada pula yang sampai tidak tahan melihatnya sehingga muntah-muntah dan merasa begitu pusing. Namun Murni seakan mengenal dari baju yang digunakan oleh mayat yang tergeletak tersebut, sehingga dia pun histeris kala sadar yang ada di hadapannya itu adalah Yatno sang ayah. Murni pun langsung memekik dan langsung semua orang langsung menatap padanya. Yatno, lirih semua orang yang tidak percaya akan hal itu.
tolong temukan kepala Bapak. Dia Bapak. Saya kenal dengan pakaian yang dia pakai. Ucap Murni menatap semua orang. Ya sudah, ayo Bapak-bapak bantu cari. Pak, di sana. Tunjuk seseorang yang tiba-tiba berucap. Semua orang beramai-ramai menghampiri arah yang ditunjukkan Pak Kasim. Terlihat sebuah kepala menggantung di atas tali di bawah pohon bambu. Astagfirullahaladzim, seru semua orang. Sontak Murni pun histeris menatap sebuah kepala tengah tergantung dalam keadaan melotot dan lidahnya yang terjulur keluar. Semua orang semakin merasakan kengerian melihat kepala Pak Yatno yang begitu mengerikan. Warga membantu menurunkan kepala Pak Yatno meski dengan sejuta rasa takut dan membawanya pada seonggok mayat yang sudah tergeletak dan membeku. Bau anyir darah begitu pekat membuat semua orang membekap mulut dan juga hidungnya agar tidak mencium bau darah yang begitu menyeruak. Pak, ini tidak mungkin. Murni memekik, kemudian dia pun tidak sadarkan diri dan jatuh pada pelukan Danu. Danu pun lalu memangku Murni untuk dibawa pulang segera dan harus segera memberitahu Sumi juga mertuanya Enda dan Ihsan. Dan singkat waktu sesampainya di halaman rumah, Sumi menghampiri dan bertanya keadaan Murni. Apa yang terjadi pada Murni, Danu? Tanyanya merangkul Murni yang tidak sadarkan diri. Dia. Ada apa, Danu? Bicaralah yang jelas. Danu sulit menjelaskan pada Sumi tentang keadaan Murni karena dia pun belum juga tahu caranya memberitahukan Sumi akan kematian si Yatno. Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Suara orang-orang tiba-tiba membuat Sumi menoleh. Sosok pria dalam keadaan berbalut darah dan sangat mengerikan membuat Sumi bertanya-tanya. Siapa dia, Pak? Tanya Sumi dengan keringat berkerut. Ini Pak Yatno, Bu, sahut Pak Kosim. Apa? Suami saya? Tidak, ini tidak mungkin. Sumi histeris mendengar kabar jika mayat yang dibawa oleh warga adalah suaminya. Bu Sumi, kami turut berduka cita. Kami harap Ibu ikhlas dan sabar menerima ini semua. Semua orang menunduk melihat Sumi dan Murni histeris mendapati kenyataan jika Yatno sudah tiada dan meninggalkan mereka semua. Semua orang berdatangan hendak melihat juga memberikan bela sungkawa pada keluarga Sumi. Meski ada juga banyak beberapa pertanyaan di benak mereka akan kematian Yatno tersebut. Matanya sangat mengerikan ya, ujar salah seorang warga perempuan yang menyaksikan mayat Pak Yatno. Iya, kok dia matanya hampir sama ya dengan Pak Aris dan Pak Fian, sambung yang lainnya. Iya betul, kok kematiannya semakin mengerikan ya. Apa sih sebenarnya penyebabnya sampai mereka mati dengan keadaan seperti itu? Suara bisik-bisik menyelimuti telinga Danu dan juga si Murni. Mereka mempertanyakan sesuatu yang memang menjadi pertanyaan semua orang. Tentu saja, bagaimana mungkin tidak menjadi sebuah pertanyaan dan tanda tanya besar? Karena kematian yang tidak terduga dengan keadaan yang sangat mengerikan akan menimbulkan sebuah tanda tanya. Apalagi Desa Pati adalah desa yang pernah dikenal dengan kematian berantai pada puluhan tahun silam. Danu pun menatap nanar manik Bu Enda yang baru saja tiba dengan membawa Rania. Bu Enda seakan mempertanyakan sesuatu dalam diamnya dan dalam tatapannya. Dia mengerti apa yang terjadi sehingga tidak ingin mempertanyakannya lebih dulu. Bu Enda kemudian memeluk Sumi dan juga si Murni. Kedukaan begitu tertata jelas di wajah kedua keluarga yang tengah menangisi mayat yang sudah kaku dan membiru. Ya sabar Yami, yang kuat. Apa yang terjadi pada suamiku? Kenapa ini menimpa keluargaku? Bu Enda hanya menatap sendu sang adik. Dia tahu jika adiknya tengah berduka dan sangat terpukul. Meski sikap Sumi selama ini sangat tidak baik padanya, Bu Enda sangat mengerti jika Sumi seperti itu karena hasutan dari sang suami. Maaf Bu, apa tidak sebaiknya segera kita urus pemakamannya? Hari sudah semakin siang. Seorang bapak-bapak menghampiri dan meminta keluarga untuk segera mengurus pemakamannya. Baik Pak, silakan bantu untuk mengurusnya, tutur Bu Enda. Semua orang pun membantu untuk memandikan mayat Pak Yatno, meski dengan keadaan yang sedikit sulit. Singkat waktu, setelah jenazah siap dan setelah selesai mengantarkan ke pemakaman, tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Guntur dan petir saling bersahutan. Sumi dan Murni masih dalam keadaan bersedih dan berduka. Bahkan belum sempat keluarga mereka bertanya apa masalah dan juga penyebabnya. Mereka lebih dulu
dikejutkan dengan suara teriakan seseorang di luar rumah. Danu, coba kamu tengok siapa yang berteriak di tengah hujan malam-malam begini. Ucap Bu Endah kepada Danu yang menatap keluar pada jendela yang masih sedikit terbuka. Danu melangkah menuju pintu utama. Dilihatnya sosok pria berbaju hitam, berdiri dengan darah segar di bibirnya, juga beberapa luka lain di sekujur tubuhnya. Dialah pembunuh yang sudah memisahkan kita, Mas. Suara serak dan ramai menggemai di tengah derasnya hujan itu. Danu memutarkan pandangan, dilihatnya sosok mengerikan dengan wajah membusuk, bahkan darah yang kental mengucur di belakang punggungnya. Semua orang mengikuti langkah Danu karena merasa sedikit penasaran. Namun mereka semua dikejutkan dengan pemandangan yang sangat membuat jantung mereka berdebar 2 kali lipat lebih cepat. Tolong ampuni saya, lirik sosok pria tua yang sudah memucat wajahnya. Siapa kamu? Tanya Danu menatap manik hitam pria di hadapannya. Saya Mbak Kiro yang sudah membantu Mbak Yatno membunuh Kemuning. Dek, semua orang menganga mendengar hal itu. Dengan mata terbuka lebar, semuanya pun terkejut dengan apa yang baru saja didengarnya. Tidak mungkin. Suamiku tidak mungkin melakukan hal itu, teriak Sumi yang tidak menerima hal itu. Dan begitu juga Bu Endah dan juga Ihsan yang sama terkejutnya. Seakan tulang belulangnya terasa remuk dan hancur. Tunggainya pun juga terasa lemas. Bibi, apakah kamu tidak percaya setelah aku membunuhnya? Suara Kemuning menimpali. Dialah yang sudah membayar pria ini untuk membunuhku, memisahkanku dengan anak dan juga suamiku. Dia yang sudah merenggut kebahagiaanku. Dan tidak hanya itu, dia juga menjebak suamiku untuk memenuhi egonya. Dia membuat suamiku tidak sadarkan diri, dan siapa yang ada di depannya akan terlihat seperti diriku. Tukas arwah Kemuning dengan panjang lebar. Kemudian sebuah benda tajam mendarat tepat di punggung Bagiro sehingga dia memegi kesakitan. Darah segar pun membanjiri tubuhnya sehingga terbawa oleh air hujan yang begitu deras. Mbak, maafkan aku, Mbak, lirik Murni dengan tertunduk. Sayang, balaskan dendammu pada dia yang sudah menyakitimu. Biar semua orang tahu, jika membunuh seseorang akan ada balasan juga yang akan menghadirkan sebuah dendam dan juga kebencian yang teramat bagi si korban, ucap Danu kepada Kemuning. Tidak, ampuni saya, tolong ampuni saya, jangan bunuh saya. Saya hanya disuruh Yatno, Harisman, dan juga Vian untuk mengakhiri hidup Kemuning. Itu bukan kehendak saya. Namun tanpa memperdulikan ucapan dari Bagiro, Kemuning menarik paksa tubuh Bagiro dengan sangat kencang, sehingga kakinya pun terputus karena terjepit oleh sebuah akar pohon yang tidak sengaja menyangga kakinya. Sontak Bagiro pun berteriak kesakitan. Semua orang memekik melihat kejadian yang begitu memilukan. Darah segar pun mengucur dari kakinya yang putus. Kemuning, bunuh dia, teriak Pak Ihsan ayahnya yang membuat semua orang memandangnya. Bapak, bunuh dia sekarang juga. Balaskan rasa sakit hati kami. Biarkan dia merasakan bagaimana siksanya neraka yang membakar tubuhnya, ucap Pak Ihsan yang begitu murka. Kau dengar, Kiro, mereka menginginkan kematianmu. Dan kemudian terdengar suara keretakan, diiringi suara tawa melengking dari bibir Kemuning setelah menarik paksa kepala dari tubuhnya agar terpisah. Tak ada yang mengira akan melihat pemandangan seperti malam ini. Malam yang begitu tragis dengan kematian Bagiro yang begitu sadis tepat di hadapan mereka. Mas, jagalah putri kita dengan baik. Rawat dan didik dia agar menjadi wanita yang kuat dan baik, lirik Kemuning dengan wajah yang kembali berubah meski pucat namun berseri. Ibu, Bapak, Kemuning pamit dulu. Semoga kalian berbahagia. Murni, Mbak Titi Prania dan juga Mas Danu padamu. Selamat tinggal. Kemuning. Sebuah cahaya putih terlihat dan membawa Kemuning pergi. Dan usailah sudah dendam yang membara. Kematian Bagiro dan juga semua yang terlibat sudah Kemuning balaskan dengan rasa sakit yang teramat sangat. Meski Murni dan Sumi merasa tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bagiro, namun pada kenyataannya hal itu terbukti kebenarannya. Kematian Bagiro yang tragis malam itu sudah membuktikan dan memperkuat dugaan Sumi meski berat kehilangan sosok suaminya. Dah,
Maafkan saya, dah. Sudah keterlaluan terhadap kalian. Lirih Sumi. Sudahlah, sekarang kita lebih baik buka lembaran baru. Hanya satu pintaku padamu, Sumi. Berubahlah, buanglah sifat burukmu selama ini. Sumi pun mengangguk sambil menangis. Semua orang pun kemudian berpelukan, termasuk Danu yang memeluk Rania bersama dengan Murni. Danu akan berusaha membuka hati untuk istri barunya itu karena Kemuning juga sudah memberikan restu kepada mereka. Kemuning berharap anaknya itu bisa bahagia dengan ayah dan juga ibu barunya. Tamat, dan itulah ending dari cerita kali ini. Mang Ripan ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Dan Mang Ripan ucapkan terima kasih juga kepada Kak Meira Syakila yang sudah mengizinkan Mang Ripan untuk mengangkat ceritanya. Dan nantikan juga cerita-cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan selanjutnya. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.